Selamat datang di Tragedion, di mana di sini kamu bisa mendengarkan cerita-cerita yang bikin kepala geleng-geleng dan mata melotot. Di episode kali ini kita akan berjalan-jalan ke sebuah kota di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian California yang bernama Los Angeles. Jadi pada suatu hari di tanggal 7 Januari tahun 2025 telah terjadi kebakaran yang sangat hebat di Los Angeles. Dalam waktu kurang dari setengah jam, luas kebakaran telah menyebar dari 4 hektar menjadi lebih dari 80 hektar. Dan dalam waktu yang sekejap saja, banyak banget bioskop, restoran, rumah, pertokoan, dan sekolah-sekolah yang telah terbakar oleh kebakaran ini. Secara umum digambarkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi di Los Angeles ini disebabkan karena kombinasi dari angin Santa Ana yang sangat kuat dan kondisi kekeringan yang parah. Kekeringan yang parah ini menyebabkan banyak sekali tanaman yang akhirnya menjadi kering dan mudah terbakar. Diperparah lagi dengan curah hujan di sana yang sangat jauh di bawah rata-rata. Jadi daerah tersebut di sekitaran Los Angeles sangat-sangat rentan terhadap kebakaran. Diperkirakan ada 29 orang yang meninggal dan ribuan orang yang terdampak setelah kebakaran yang melanda Los Angeles ini. Kebakaran Los Angeles juga telah menyebabkan kerugian yang sangat besar, mencapai 250 miliar dolar Amerika atau sekitar 4.000 triliun. Atau 4 kali lipat dari skandal Pertamina yang sedang ramai di awal tahun 2025 ini. Dengan korban jiwa dan kerugian dan korban-korban lainnya akibat kebakaran ini, tercatat dalam sejarah bahwa kebakaran besar di California ini merupakan kebakaran yang memiliki dampak terparah dalam sejarah. Tapi di episode ini kita nggak bahas soal kebakaran California ya. Tapi di episode kali ini kita akan membahas tentang konspirasi-konspirasi di balik kebakaran ini. Dari konspirasi yang saya pikir cukup serius dan masuk akal, sampai konspirasi-konspirasi yang terdengar aneh di telinga kita. Dan yang pertama adalah konspirasi bahwa tidak ada air di California untuk memadamkan kebakaran itu. Loh, kok bisa? Jadi, ketika kebakaran terjadi, tentu saja para pemadam kebakaran dikerahkan. Dan tentu saja para pemadam kebakaran juga sangat-sangat bergantung pada keberadaan air-air yang ada pada infrastruktur di kota tersebut. Nah, masalahnya adalah infrastrukturnya dan airnya tidak didesain untuk kebakaran yang skalanya sangat-sangat besar seperti kebakaran California ini. Dan pada saat itu banyak-banyak sekali influencer dan juga figur-figur politik termasuk juga Presiden terpilih Donald Trump yang menyalahkan bahwa kebakaran yang tidak bisa dihentikan ini disebabkan karena tidak ada air. Kenapa? Karena kesalahan dari bos pistachio. Iya, itu kacang pistachio yang biasa kau makan kalau kamu lagi nonton YouTube atau nonton Netflix. Nah, terus apa dong hubungannya antara air yang hilang dengan pistachio? Menurut Mark Gold, direktur dari Natural Resources Defense Council atau biasa disebut NRDC, atau itu adalah semacam LSM yang bergerak dalam bidang kelingkungan, dia mengatakan bahwa semestinya Los Angeles memiliki cadangan air yang cukup, bahkan cukup untuk menghentikan kebakaran hutan tersebut. Di California ada sebuah perusahaan besar yang bernama The Wonderful Company, milik dari Stewart and Linda Resnick. Sebuah perusahaan besar yang bernilai miliaran dolar dengan anak perusahaan seperti Fiji Water and POM Wonderful Pomegranate Juice. Dan perusahaan ini adalah perusahaan pengembang kacang pistachio terbesar di Amerika. Dan salah satu ladang pistachio yang terbesar adanya di mana? Ya, adanya di California, dan inilah yang dituduhkan menyedot banyak-banyak air di California untuk memelihara tanaman pistachionya. Bahkan juga ada rumor mengenai keluarga Resnick ini, bahwa keluarga Resnick ini secara diam-diam mengkontrol semua air yang ada di California demi tanaman pistachionya. Sebagai gambaran seberapa banyak sih
ladang pistachio yang dipunya oleh The Wonderful Companies. Menurut data, lahan yang dimiliki oleh The Wonderful Companies untuk menanam pistachio itu dia memiliki ada 100.000 akre, yang kalau kita konversi menjadi hektar menjadi kisaran 40.500 hektar. Wow, itu jumlahnya sangat luas banget ya. Produksi pistachio di California sampai menyumbangkan senilai 99% dari semua pistachio yang ada di Amerika. Dan pemain besarnya tentu saja The Wonderful Company. Ya, mungkin juga The Wonderful Company itu karena terlalu menonjol sebagai penanam pistachio di California, jadinya dia yang disalahkan atas kehilangan air di sana. Menurut kamu, teori konspirasi ini relevan nggak dengan kebakaran hutan di California? Mari kita berlanjut kepada teori konspirasi yang kedua. Nah, teori yang kedua ini udah mulai agak bikin mata melotot. Seperti yang kita tahu bahwa kasusnya P. Diddy, skandalnya P. Diddy itu sudah sangat-sangat mengguncang dunia. P. Diddy telah menghadapi lebih dari 100 tuduhan pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan dan juga pelecehan anak di bawah umur. Kemudian ada teori yang menyebutkan bahwa kebakaran di Los Angeles ini itu sengaja dibuat untuk menutupi kasus P. Diddy. Gila. Pada teori konspirasi ini mereka menduga bahwa kebakaran besar California ini terjadi sebagai usaha untuk menghilangkan atensi publik atas kasusnya P. Diddy. Selain itu, para konspirator juga menyebutkan bahwa kebakaran di Los Angeles itu adalah sebagai upaya untuk menghancurkan terowongan bawah tanah yang ada di rumahnya P. Diddy. Sebelumnya emang ada tuduhan bahwa tempat tinggalnya si P. Diddy ini itu menyimpan adanya sebuah terowongan yang menghubungkan langsung antara rumah mewahnya P. Diddy dengan rumah mewahnya Playboy. Nah, lorong rahasia yang juga belum ditemukan itu diduga menyimpan banyak banget bukti kuat yang dapat memperburuk posisi P. Diddy di dalam persidangan. Gimana menurut kamu? Kok mirip-mirip sama kasus kebakaran yang ada di Indonesia ya, yang katanya banyak-banyak banget bukti tapi gedungnya dibakar supaya buktinya hilang. Yang ketiga, adanya teori konspirasi dari pengembang properti. Nah, gimana tuh? Dalam teori ini menyebutkan bahwa kebakaran besar di Los Angeles itu sengaja dilakukan oleh pengembang properti dengan tujuan untuk merebut tanah di sana nantinya. Esensinya adalah nanti bakalan dibangun sebuah kota baru yang lebih modern dari sisa-sisa kota yang ada di Los Angeles saat ini yang dibakar sama mereka. Nama kota barunya bahkan udah ada, disebutkan nama barunya nanti adalah LA Smart City. Teori konspirasi yang beredar menyebutkan bahwa membangun itu rasanya lebih mudah apabila yang ada di sana dihancurkan terlebih dahulu. Selain itu juga disebutkan bahwa nantinya LA Smart City akan dijalankan dan dikelola oleh kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut AI. Ya, kalau di sini sih juga ada ya yang semacam kayak penerobosan lahan, itu juga lagi rame. Yang keempat, agenda perubahan iklim palsu. Ada juga konspirator yang memunculkan bahwa teori kebakaran di Los Angeles ini sengaja dibuat untuk memperkuat narasi perubahan iklim. Seperti yang diketahui bahwa sampai saat ini pihak yang berwenang di Amerika Serikat memang menduga bahwa penyebab kebakaran besar di sana itu karena perubahan iklim yang sangat-sangat ekstrim. Teori ini menduga bahwa kebakaran besar sengaja dilakukan untuk menciptakan rasa urgensi global terhadap isu perubahan iklim sehingga dapat memuluskan agenda politik tertentu. Contohnya misalnya seperti meningkatkan hubungan untuk kebijakan lingkungan terbaru hingga memberi tekanan politik pada industri bahan bakar fosil. Itulah dia beberapa teori konspirasi yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Sebenarnya masih banyak banget teori konspirasi, mulai dari yang cukup normal sampai yang sangat aneh di telinga kita yang bikin kita geleng-geleng kepala. Menurut kamu di antara 4 teori konspirasi tadi, adakah yang benar-benar kamu percayai? Atau ternyata kamu punya teori konspirasi sendiri menyoal kebakaran California itu? Tulis ya di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton dan mendengarkan sampai sini. Kalau kamu suka, tekan tombol likes. Kalau kamu rasa ini berguna, kamu share ke teman-teman kamu. Dan tekan tombol subscribe untuk video-video Tragedion berikutnya. Terima kasih.